إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang senantiasa basah karena berzikir kepadanya, atau dengan dahi yang selalu akrab dengan tempat sujudnya, atau bersyukur dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lambung yang selalu kosong di kala siang harinya, atau dengan tangan yang tak hentinya selalu di atas untuk meringankan beban di sekitarnya. Bersyukur dengan hati yang selalu merasa puas atas pemberiannya tanpa ada rasa iri maupun dengki terhadap sekelilingnya. Allah Jalla Jalaluh adalah satu-satunya zat yang pantas dan berhak dipuja dan dipuji. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita segala nikmat yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghinggakannya, tidak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah ada 4. Nikmat yang pertama adalah nikmat imun, yaitu nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat sehat sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat iman, yaitu kita meyakini dan percaya dan beriman bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada detik ini kita bisa duduk di tempat yang mulia ini karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di luar sana yang imunnya kuat, yang imunnya sehat, jasmaninya sehat, akan tetapi tidak mampu melangkahkan kakinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang ketiga adalah nikmat aman, yaitu aman melakukan atau melaksanakan ibadah, nikmat aman menjalankan syariat Islam, menunaikan salat tanpa todongan senjata, membaca Al-Quran tanpa harus bersusah payah mencari di mana mushaf, dan juga mengagungkan syiar Islam tanpa rasa takut hilangnya nyawa. Di saat yang bersamaan saudara kita sedang berjuang untuk memerdekakan diri mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dimanapun saudara-saudara kita berada, khususnya yang berada di Palestina. Kemudian nikmat yang keempat, wahai jamaah sekalian, adalah nikmat kesempatan, yaitu kesempatan kita berjumpa pada tahun ini dengan bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan di antara bulan-bulan haram
yang mana di dalam bulan Dzulhijjah ini ada hari-hari terbaik di antara hari-hari yang lainnya di sepanjang tahun, yaitu 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Bulan yang di mana di dalamnya apabila seseorang beramal, baik amalan buruk maupun amalan saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang amal salih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini. Yang dimaksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang dia keluar dengan harta dan jiwanya untuk berjihad, kemudian dia tidak kembali, dalam artian dia mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada yang menyamai amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di awal 10 hari di bulan Dzulhijjah, melainkan adalah mati syahid ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah sekalian, hendaknya kita memaksimalkan momen kesempatan ini untuk melaksanakan amalan-amalan yang tentunya dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini adalah beliau memperbanyak zikir, khususnya takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa, tidak hanya di puasa Arafah saja, akan tetapi mulai dari awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9, dan juga melaksanakan ibadah Idul Kurban atau menyembelih hewan kurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari 4 nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, takwa merupakan bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan puncak ketakwaan seorang hamba adalah ketika dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membersamainya. Dalam istilah agama kita, sifat yang mulia ini adalah muraqabatullah. Sifat merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu menarik untuk kita bahas pada khutbah yang singkat ini tentang sifat yang mulia ini. Terlebih kita berada di bulan yang mulia, maka hendaknya kita menghiasi diri kita dengan sifat muraqabatullah. Untuk apa? Untuk membentengi diri kita dari kemaksiatan. Hendaknya seorang muslim membuat perisai dirinya dengan kemaksiatan, dan juga hendaknya seorang muslim membuat pemantik dirinya untuk melakukan ketaatan. Salah satunya dengan muraqabatullah, supaya ibadah kita di 10 awal bulan Dzulhijjah ini maksimal.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak umat atau betapa pentingnya umat sekarang sangat butuh dengan sifat yang mulia ini, yaitu muraqabatullah. Terlebih kita hidup di zaman yang era serba digital. Semua hal bisa diakses dengan sangat cepat dan instan. Namun di sisi lain, pintu kemaksiatan pun juga terbuka lebar. Kalau kita ingin mencari orang pintar di negara kita atau orang cerdas, maka sangat banyak sekali. Banyak yang IQ-nya tinggi di negeri kita. Kalau kita ingin mencari orang yang titelnya tinggi di negeri kita, yang pendidikannya tinggi, sangat banyak juga. Negeri kita tidak kekurangan SDM yang memiliki gelar yang tinggi. Dan juga kalau kita ingin mencari pengusaha yang sukses, ya, di negeri kita juga banyak sekali. Bahkan rata-rata mereka usia muda. Akan tetapi yang masih menjadi PR kita adalah negeri kita kekurangan dengan SDM yang memiliki sifat muraqabatullah. Kebanyakan mereka hanya memiliki sifat muraqabatur rais, muraqabatun nas, muraqabatul ustad, muraqabatuz zaujah, atau bahkan yang canggih sekarang muraqabatu al-jihaz atau kamera. Ketika pemimpin tidak ada, ketika atasan tidak ada, ketika orang lain tidak melihatnya, atau ketika anak dan istrinya tidak melihatnya, atau tidak ada kamera CCTV, dia merasa bebas melakukan yang dia inginkan. Dan ini sangat berbahaya bagi seorang muslim. Ketika seorang muslim dia mengikuti segala hawa nafsunya dikala dia sendirian, maka bisa menghapus segala amalannya. Secerdas apapun, sepintar apapun seseorang, setinggi apapun titel seseorang, kalau dia tidak menghiasi dirinya dengan sifat muraqabatullah, sifat senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memikirkan segala apa yang dia ingin lakukan, maka yang ada hanya adalah kerusakan, bukan perbaikan. Terus bagaimana seseorang muslim menanamkan sifat muraqabatullah ke dalam dirinya? Kuncinya hanya ada satu, yaitu beriman kepada Allah. Kuncinya hanya satu, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini dan ridha Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah kita harus percaya bahwa Allah selalu mengawasi kita. Karena di antara sifatnya Allah adalah Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mendengar, mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nampak. Allah berfirman, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di bumi maupun di langit. Maka dari itu, wahai jamaah sekalian, marilah kita dengarkan sebuah kisah yang menarik yang bisa kita ambil faedah dari kisah ini tentang muraqabatullah, yaitu kisah yang singkat, kisahnya seorang perempuan, seorang gadis yang darinya terlahir seorang pemimpin yang membawa kesejahteraan kepada rakyatnya, yaitu kisahnya nenek dari sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa sangka sang perempuan ini adalah perempuan yang takut kepada Allah. Dia menghiasi dirinya dengan sifat muraqabatullah. Maka lahirlah dari janinnya seorang perempuan. Kemudian dari perempuan tersebut lahirlah seorang pemimpin yang membawa kesejahteraan kepada rakyatnya. Sampai-sampai pada masa kepemimpinannya tidak ada yang mau menerima zakatnya. Suatu ketika di malam hari, sang gadis dengan ibunya
Ibunya menyuruh sang gadis tersebut untuk mencampurkan susu ke dalam air. Ibunya berkata, qalatil ay bunayyati qumi famdhuqil labana falma'u sawfa yazidul wazna wath-thamana. Kata sang ibunda, wahai anak adindaku, campurkan susu itu dengan air supaya susu tersebut bertambah banyak sehingga bertambahlah keuntungan kita. Qalat lahal bint, sang gadis, sang anak menolak perintah ibundanya dengan halus dan mengatakan, ya ummah ma'dziratan faqad naha Umaru an nakhlital labana. Wahai ibundaku, mohon maaf, sungguh Umar telah melarang siapapun untuk mencampurkan susu dengan air. Qalatil kemudian sang ibunda merespon jawaban sang anak, anna yara Umaru sari'ana. Umar bin Khattab tidak melihat kita, tidak melihat apa yang kita lakukan. Innamal faruqu laisa huna, kata sang ibu. Sungguhnya Umar al-Faruq tidak bersama kita sekarang. Dia tidak melihat kita. Padahal pada waktu itu Umar sedang mendengar pembicaraan mereka berdua. Karena Umar pada malam hari itu sedang berpatroli melihat keadaan rakyatnya dan beristirahat di rumah mereka berdua. Tapi mereka tidak tahu. Qalatil bint, la taf'ali abadan. Jangan lakukan itu wahai ibundaku. Fallahu ya'lamu minna sirra wal 'alana. Inilah ucapan yang menunjukkan sang gadis memiliki sifat muraqabatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dari kita yang tersembunyi dan yang nampak wahai bundaku. Illam yakun Umarul Faruq yubasiruna fa inna rabba abi Hafsin huna ma'ana. Kata sang anak, jika memang Umar Al-Faruq tidak melihat kita, ketahuilah wahai bundaku, sesungguhnya Tuhannya Umar, Tuhan yang menciptakan Umar, Tuhan yang menjadikan Umar sebagai Amirul Mukminin bersama kita, melihat kita, mengawasi kita. Sungguh ucapan yang tidak keluar melainkan dari hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah dari rahimnya lahir seorang pemimpin yang membawa keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Maka buat jamaah sekalian, hendaklah kita semuanya senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat muraqabatullah ini, terlebih di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini, yang mana segala amalan baik kebaikan maupun keburukan akan dilipat gandakan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang muraqabatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari manusia, akan tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, padahal Allah berserta mereka. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka lakukan dengan terang-terangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa istiqamah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang. Kita tutup khutbah yang pertama ini dengan perkataan syair, idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu wa la tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan wa la anna ma yakhfa alayhi yaghibu. Apabila kamu sedang sendiri pada suatu hari nanti, janganlah kamu mengatakan aku sendiri, tetapi katakanlah aku dalam pengawasan Allah. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai sekejap pun, dan jangan pula kamu mengira bahwa apa yang tersembunyi darinya akan luput. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صاحب القول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخير الختام ما كان فيه الصلاة والسلام على خير الأنام ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى خلفائه الراشدين المهديين وعلى أصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu istaqimu wa'tadilu. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Atimus safal awal fal awal. Saf yang terdepan diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana. Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا اللهم صل على صلاة على اللهم بارك. اللهم اكفني بحلالك الحرام. اللهم أنت نفسك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.